Oke, kita langsung mulai ya. Anda pernah dengar soal kasus keracunan di program makan bergizi gratis atau MPG di Jawa Barat? Nah, kita semua pasti langsung mikir, wah, ini pasti soal kebersihan dapur atau mungkin bahan makanannya basi. Ternyata, sumber kita dari kompas.com yang mengutip Kepala Badan Gizi Nasional punya jawaban yang sama sekali nggak terduga. Jawabannya ada di ladang. Nah, ini dia yang bikin kasusnya jadi menarik banget kan? Ini bukan sekedar insiden keracunan biasa loh. Ini kayak cerita detektif yang nyambungin piring makan anak-anak di sekolah langsung ke cara petani nanam sayur dan buah. Benang merahnya jauh lebih rumit dari yang kita bayangin. Betul sekali. Jadi, Kepala BGN, Dadan Hindayana, bilang penyebabnya bukan bakteri, bukan juga salah masak. Penyebabnya itu ternyata tingginya kandungan nitrit di bahan makanan. Dan ini kejadiannya di beberapa daerah, kayak Garut, Cianjur, Bandung Barat, bahkan sampai Sleman. Tunggu. Nitrit itu kan zat kimia ya, kok bisa ada di dalam sayur dan buah dalam jumlah yang bahaya gitu. Ini yang bikin kita agak bingung sih. Biasanya kan kalau keracunan makanan kita ngomonginnya E. coli, salmonella, tapi ini nitrit. Beda banget ceritanya. Disinilah letak aha momennya. BGN itu nunjuk langsung ke praktik para petani di sana. Jadi, dugaannya mereka pakai pupuk nitrogennya kebanyakan. Niatnya sih baik ya, supaya tanaman subur, panennya banyak. Tapi ternyata ada efek sampingnya. Tepat, jadi logikanya gini kan, tanaman itu kan menyerap nitrogen dari pupuk buat tumbuh. Tapi kalau nitrogennya kebanyakan, tanamannya kewalahan, nggak sanggup ngolah semuanya. Nah, sisa nitrogen ini numpuk di dalam jaringan tanaman dan berubah jadi nitrit. Disitulah racun tersembunyinya. Bahaya loh, nitrit ini bisa ganggu kemampuan darah kita buat ngikat oksigen, apalagi buat anak-anak. Ini bener-bener ngebalikin asumsi kita ya nggak sih? Kita kan selalu diajarin makan banyak sayur dan buah. Siapa sangka makanan sehat ini bisa jadi sumber masalah. Di artikelnya bahkan ada contoh spesifik loh. 3 anak di Bandung Barat kena gangguan pencernaan cuma karena makan buah melon. Melon loh, bukan cuma sayuran kayak pakcoy. Artinya masalahnya bisa lebih luas lagi. Nah, itu dia. Dan ini jadi nimbulin pertanyaan penting kan? Kenapa para petani sampai pakai pupuk nitrogen sebanyak itu? Apa ini karena kebiasaan aja? Atau mungkin kurang penyuluhan soal takaran yang pas? Bisa jadi juga ada tekanan ekonomi, harus panen sebanyak mungkin, secepat mungkin. Jadi, ini bukan cuma nyalahin petani ya, tapi kita harus lihat sistem di baliknya. Benar, masalahnya serumit ini, dari ladang sampai ke piring. Terus, apa dong yang mau dilakukan BGN? Kan nggak bisa dibiarin aja. Tentu nggak bisa, dan langkah mereka cukup masuk akal sih. BGN mau melakukan konsolidasi. Intinya, mereka mau ngumpulin semua pihak, mitra penyedia bahan makanan, ahli gizi, dinas pertanian di daerah-daerah itu. Duduk bareng, cari solusi sama-sama. Kolaborasi itu kan idealnya ya. Tapi kita tahu implementasinya di lapangan kadang susah. Apa kira-kira tantangan terbesarnya buat bikin semua pihak ini, petani, ahli gizi, pemerintah, bisa benar-benar sepakat? Tantangan terbesarnya itu mengubah kebiasaan dan cara pikir. Ngasih edukasi ke ribuan petani itu butuh waktu dan sumber daya yang gede banget. Belum lagi pengawasannya. Gimana cara mastiin pengawasan di seluruh rantai pasok? Dari cara nanam, panen, sampai distribusi. Pengawasan nggak bisa lagi cuma di dapur sekolah. Harus mulai dari ladangnya. Ini pekerjaan rumah yang sangat besar. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Kandungan nitrit yang tinggi dalam bahan baku, akibat dari pupuk nitrogen yang berlebihan di tingkat petani. Lantas, apa artinya semua ini buat kita? Ini jadi pengingat yang kuat banget betapa terhubungnya sistem pangan kita. Keputusan seorang petani di ladang soal takaran pupuk bisa berdampak langsung ke kesehatan anak yang makan ratusan kilometer jauhnya. Bahkan dalam program yang diawasi pemerintah loh. Kita sering fokusnya ke label organik atau tanggal kedaluarsa. Tapi lupa bagian paling awal dari rantai itu. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, seberapa jauh sih kita beneran tahu perjalanan makanan yang kita makan setiap hari? Kalau dalam program berskala nasional aja bisa ada celah pengawasan kayak gini, gimana dengan sayur dan buah yang kita beli di pasar atau dari tukang sayur langganan? Mungkin itu yang perlu kita renungkan bersama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.